Seorang wanita yang mengenakan pakaian putih polos tiba-tiba muncul di kehampaan. Mata Raja Binatang Utara dan yang lainnya tertuju padanya. Siapa kamu? Apakah kamu juga ingin melepaskan diri dari pedang patah ini bersamaku? Raja Binatang Kegelapan Utara tersenyum sinis. Broken Blade, aku akan mengambilnya. Wanita berpakaian preman mengabaikannya, dan kekuatan jiwa berwarnanya melonjak dan meraih Broken Blade. Alam kuasi dewa. Pupil Raja Binatang Kegelapan Utara menyusut. Dari aura wanita itu, dia merasakan alam kultivasinya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Wanita berpakaian preman juga mengambil kesempatan ini dan mengambil bilah yang patah itu. Kamu adalah penjaga perairan. Raja Binatang Utara sudah menebak identitasnya. Hanya ada 5 dewa semu di alam yang, dan mereka disebut 5 penjaga. Salah satu walinya adalah seorang anak perempuan, dan dia adalah penjaga perairan. Penjaga perairan hanya meliriknya dan berkata, tidak peduli siapa saya, Anda hanya perlu tahu bahwa saya harus mengambil pedang patah. Ini adalah kompetisi antar kultivator di alam bawah. Sebagai penjaga, berpartisipasi dalam hal seperti itu telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh dewa saat itu. Raja Binatang dari dinasti Ming Utara sedikit tidak mau. Bagaimana dia bisa membiarkan pedang yang patah itu direnggut seperti ini? Benda ini adalah salah satu harta paling berharga yang dipegang oleh dewa saat itu. Sekarang setelah dewa tersebut jatuh, adalah tugas saya sebagai wali untuk mengambilnya kembali. Penjaga perairan melambaikan tangannya, dan susunan teleportasi muncul di depannya, dan dia melangkah ke dalamnya perlahan. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menghentikan mereka. Mereka telah melihat kekuatan para penjaga perairan, dan mereka bukanlah tandingannya. Beast King, mungkinkah pedang patah itu akan diserahkan begitu saja kepada orang lain seperti ini? Lei Lei bertanya sambil melihat susunan teleportasi yang perlahan menghilang. Saya pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan barang-barang yang saya ambil dari saya, ayo pergi. Raja Binatang Dunia Bawah Utara tampak dingin, susunan teleportasi telah benar-benar menghilang, tubuhnya gemetar dan menghilang ke dalam kehampaan. 3 Raja Dewa sedang bertarung demi pedang yang patah. Tanpa diduga, Cheng Yaojin keluar di tengah jalan dan mengambil pedang yang patah itu di depan mereka. Aku ingin tahu apakah Raja Dewa Taiyin dan yang lainnya bertarung. Yi Chen dan yang lainnya berdiri di atas tebing. Tikus melihat sekeliling dengan tatapan cemas. Bahkan jika mereka berkelahi, tidak mudah bagi kita untuk memancing di perairan yang bermasalah. Yi Chen menjawab dengan ringan. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi pada awalnya, dan tingkat keberhasilannya dalam memperjuangkan pedang yang patah hampir nol. Saat mereka berdiskusi, ruang di depan mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan susunan teleportasi secara bertahap muncul di depan mereka. Seseorang datang. Mouse melihat susunan teleportasi dengan mata waspada dan berkata, mungkinkah Dewa Binatang Li Huo dan yang lainnya merasakan bahwa kita ada di sini? Yi Chen relatif tenang. Dewa Binatang Li Huo saat ini pasti tidak punya waktu untuk datang mencari mereka. Setelah beberapa saat, susunan teleportasi selesai, dan seorang wanita yang mengenakan pakaian putih polos keluar dari susunan teleportasi. Itu seorang wanita. Yi Chen dan yang lainnya semua terkejut, dan mereka juga waspada. Orang ini adalah penjaga perairan yang baru saja mengambil bilah patahnya. Dia menatap Yi Chen dan yang lainnya dengan mata dingin, merentangkan tangan kanannya, dan menembakkan pedang patah, memasukkannya ke puncak gunung. Itu pedang patah. Aura jahat yang kuat menerpa wajahnya, dan tikus itu membuka matanya lebar-lebar. Namun, dia tidak berani melangkah maju, dan menatap penjaga perairan dengan mata waspada bersama Yi Chen dan yang lainnya. Ada 3 pertanyaan di benaknya, bagaimana pedang patah itu bisa ada di tangannya, siapa wanita ini, dan apa tujuannya. Pedang ini untuk keselamatanmu. Segera setelah penjaga perairan menyelesaikan kata-kata ini, dia memasuki kembali lingkaran teleportasi. Apakah dia akan memberi kita pedang yang patah itu? Hong Huangzhi tidak dapat mempercayai telinganya. Yi Chen juga merasa seperti berada dalam mimpi. Mungkinkah ini jebakan? Tapi wanita itu memang telah pergi, dan nafasnya tidak lagi terasa di sini. Yi Chen, singkirkan pedang yang patah itu. Kata Ventian, yang paling tenang. Biarkan aku mengambilnya, teriak tikus dan bergegas menuju pedang patah. Yi Chen lebih cepat darinya, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan bilah patah itu menghilang di depan matanya. Nak Yi Chen, apa maksudmu? Tikus itu menatap Yi Chen dengan mata marah. Lebih aman untuk memakaikan benda ini padaku, agar tidak direnggut oleh Dewa Binatang Api Li lagi. Yi Chen tidak memberinya pisau patah kali ini dan langsung memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Dia secara alami tidak puas dengan tikus itu,
tetapi dia telah kehilangan bilah patahnya sebelumnya, jadi dia tidak bisa berkata banyak. Selain itu, dia juga telah mendapatkan segel dewa. Bahkan jika pedang patah itu masih ada di tangannya, dia harus menepati janjinya dan memberikannya kepada Yi Chen. Feng Tian, apakah kamu tahu siapa orang itu tadi? Yi Chen bertanya. Jika dia ingin mengetahui siapa orang itu, dia harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Seharusnya dia adalah penjaga perairan, jawab Feng Tian sambil tersenyum. Dan Yi Chen baru saja bertemu dengan 3 penjaga di depannya, dan dia belum pernah melihat 2 penjaga lagi, jadi tentu saja dia tidak mengenal penjaga perairan. Ternyata itu penjaganya, tapi aku tidak tahu kenapa dia menyerahkan pedang patah itu kepadaku. Sulit bagi kami untuk menebak apa yang ada dalam pikiran wali tersebut, selama kami bisa mendapatkannya, kata Feng Tian. Yi Chen mengangguk, menebak pikiran orang lain terlalu menegangkan. Saya yakin Dewa Binatang Li Huo dan yang lainnya pasti sangat tertekan hingga mereka muntah darah. Lebih dari sekedar muntah darah, kesedihan di hati Dewa Binatang Li Huo saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Kerugiannya sangat besar, dan sebagai ganti bilah yang patah, hasilnya tidak terselamatkan. Pada akhirnya, itu kembali ke tangan Yi Chen. Jika dia mengetahuinya, tidak ada jaminan bahwa dia akan langsung memimpin orang-orang dari Istana Dewa Binatang untuk menyerang Tianfu. Pisau patah ada di tangan kita, kita tidak bisa memberitahu orang lain. Kata Feng Tian. Yi Chen mengangguk, Beiming Bisking dan yang lainnya mendambakan pedang yang patah itu. Jika mereka tahu bahwa benda itu ada di tangannya, mereka akan datang untuk merebutnya dengan cara apapun. Tikus, apakah ada susunan teleportasi di dekat sini yang belum meninggalkan keajaiban? Ikutlah denganku. Maus tidak sabar untuk pergi dan memimpin jalan. Dalam waktu setengah jam, Yi Chen dan yang lainnya tiba di barisan teleportasi. Seperti tempat lain, tempat ini dijaga oleh monster ajaib, namun mereka hanyalah 2 monster yang telah menyadari alam kuasi dewa. Itu anak laki-laki bernama Yi. Mereka segera melihat Yi Chen dan yang lainnya dan berkata dengan wajah galak. Minggir, teriak Yi Chen, dan kekuatan jiwanya bergegas menuju mereka bersama dengan suaranya. Kedua monster kuasi dewa itu langsung terkena, dan kekuatan mengerikan itu menerbangkan mereka. Begitu mereka bertemu, mereka terluka. Mereka menatap Yi Chen dengan mata ngeri dan tidak berani bergerak maju. Menjadi sangat berpengetahuan menghemat banyak usaha. Yi Chen tidak melihat mereka lagi dan memasuki susunan teleportasi bersama Feng Tian dan yang lainnya. Kembali ke domain api, Yi Chen segera dikelilingi oleh hukum langit dan bumi yang sudah dikenalnya. Kamu melihat penglihatan langit dan bumi, dan itu menjadi lebih intens. Hong Huangzhi mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Di domain api asli, hanya ada sedikit penampakan langit dan bumi, tapi sekarang, kekosongannya berwarna merah darah. Hanya masalah waktu sebelum adegan seperti itu muncul, dan Yi Chen tidak terkejut. Susunan teleportasi pesawat Yin dan yang tidak jauh dari sini, Monkey-Monkey masih berjaga di sana. Ayo pergi dan lihat. Yi Chen mengusulkan ide ini. Yi Chen, aku harus kembali ke suku kuno dulu, kata Hong Huangzhi. Yi Chen segera mengerti apa yang dia maksud. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan Dewa Kuno dan Menara Ibel terbang keluar dari jiwa binatang itu. Penatua Zei, bawalah kembali Dewa dan Menara Ibel kuno ini bersamamu. Raja Dewa Purba ada di Menara Dewa dan Ibel. Jika dia tidak memberikan Menara Dewa dan Ibel kepada Zei Purba, Yi Chen harus pergi bersamanya. Ini adalah hartamu yang paling berharga. Aku khawatir tidak pantas bagiku untuk membawanya pergi. Saya tidak terlalu khawatir dengan pekerjaan monyet. Saya harus pergi dan melihatnya. Setelah Raja Dewa Prasejarah diselesaikan, Anda dapat mengembalikan Dewa Kuno dan Menara Ibel kepada saya. Kalau begitu aku akan kembali dulu, lalu aku akan pergi ke klan Roh Kudus untuk mencarimu. Kepercayaan semacam ini menggerakkan Hong Huangzhi. Dia menggunakan formula ajaib, dan Menara Dewa dan Ibel diserap ke dalam jiwa binatang olehnya, dan dia berbalik dan pergi. Yi Chen dan yang lainnya terbang menuju lingkaran teleportasi Yin Yang. Mereka belum pergi jauh ketika Yi Chen dan yang lainnya melihat sesosok tubuh terbang ke arah mereka dengan cepat. Siapa sosok itu? Kenapa terlihat familiar sekali? Feng Tian melihat sosok yang mendekat dengan cepat, dan penampilannya menjadi semakin jelas. Itu monyet. Yi Chen akhirnya melihat penampilannya dengan jelas, dan wajah beberapa orang menunjukkan keterkejutan. Yi Chen nak. Monkey itu juga menemukan Yi Chen dan yang lainnya, dan juga terkejut, dan kecepatannya meningkat sedikit. Monyet, bukankah kamu menjaga lingkaran teleportasi Yin Yang? Kenapa kamu ada di sini?
Kepanikan di wajahnya memberi Yi Chen firasat buruk. Jangan sebutkan itu. Baru saja, Raja Dewa Taiyin membawa 6 ibel ke lingkaran teleportasi di pesawat Yin dan Yang. Aku hampir jatuh ke tangan mereka. Mongkia itu masih ketakutan, tapi dia senang karena dia berlari kencang. Di mana Raja Dewa Taiyin? Ini bukan kabar baik, teriak Yi Chen diam-diam. Jika bukan karena alam Raja Dewa, bagaimana aku bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Ups, mereka pasti ingin membuka saluran transmisi di pesawat Yin dan Yang, cepat lihat. Yi Chen cemas. Saluran transmisi di bidang Yin dan Yang terlalu penting. Jika dibuka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sekelompok orang tidak berhenti sama sekali dan terbang menuju arah saluran transmisi pesawat Yin Yang secepat mungkin. Ketika mereka tiba di sini, Raja Dewa Taiyin dan teman-temannya sudah tidak ada lagi. Yi Chen dan yang lainnya terhenti dalam kehampaan, melihat saluran transmisi Yin Yang dengan mata serius. Segel di atasnya telah hancur seluruhnya, dan puing-puing berserakan di tanah. Sudah berakhir, saluran transmisi Yin Yang telah dibuka. Wajah Mouse terlihat sangat jelek, dan Yi Chen serta yang lainnya tidak jauh lebih baik. Semua orang tahu apa maksudnya ketika saluran transmisi dibuka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Monkey menelan ludah dan bertanya. Kalian kembali ke Tianfu dulu, dan aku akan pergi menemui Raja Dewa Bintang, kata Yi Chen dengan ekspresi serius. Tidak ada obatnya sekarang. Setelah Monkey mengangguk, mereka terbang menuju Tianfu. Yi Chen mengeluarkan gulungan itu dan setelah membukanya, formasi di dalamnya terkondensasi menjadi formasi teleportasi yang mengarah ke dunia bintang. Yi Chen, kenapa kamu ada di sini? Begitu dia memasuki alam bintang, dia bertemu dengan penguasa kota Xingxiang. Aku ingin bertemu Raja Dewa Bintang, kata Yi Chen dengan cemas. Silahkan ikut denganku. Penguasa kota Xingxiang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tatapan Yi Chen membuatnya merasa mungkin ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Setelah beberapa saat, mereka sampai di istana. Raja Dewa Bintang sedang duduk bersila di bangku, mengenakan jubah bersulam pola bintang. Raja Dewa Bintang, segel saluran transmisi di bidang Yin dan Yang telah dibuka. Yi Chen mengabaikan kesopanan dan mengatakannya tanpa basa-basi. Raja Dewa Bintang langsung membuka matanya dan berdiri dari bangku cadangan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sungguh, serius, aku sudah pergi untuk memeriksanya. Ada yang salah. Bahkan alam Raja Dewa yang kuat tampak terkejut, yang menunjukkan betapa besar dampak berita ini terhadap dirinya. Aku ingin tahu apakah Raja Dewa punya solusinya. Yi Chen bertanya. Segelnya telah rusak, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Raja Dewa Bintang menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, ikutlah denganku. Dinasti Dewa Bintang terbang menuju dunia luar. Yi Chen segera mengikutinya tanpa berpikir terlalu banyak. Di luar alam bintang, terdapat sebuah menara yang menjulang langsung ke langit. Yi Chen dibawa ke menara. Dari lantai atas menara ini, Anda bisa melihat dengan jelas pemandangan yang jaraknya ribuan mil. Yang paling dekat dengan alam bintang adalah alam api. Dari posisi ini, Anda dapat melihat panorama alam api. Raja Dewa Bintang terus melihat saluran transmisi dan tidak berbicara lama. Yi Chen tidak bertanya. Raja Dewa pasti punya rencananya ketika dia membawanya ke sini. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah orang kuat dari alam Yin tiba-tiba masuk ke tempat ini. Hari berlalu dengan cepat dan malam pun tiba. Pada saat ini, 5 sosok melesat melintasi langit seperti meteor dan langsung menuju saluran transmisi. Siapa orang itu? Yi Chen langsung tertarik, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika 5 sosok itu muncul tadi, dia melepaskan induksi kekuatan jiwanya, tetapi dia tidak dapat merasakan nafas pihak lain. Tingkat budidaya mereka semuanya di atas Yi Chen. Mereka adalah 5 penjaga, kata Raja Dewa Bintang. Pesawat Yin dan Yang terbuka sepenuhnya, dan kelima penjaga itu 1 langkah lebih cepat dari yang lainnya. Apakah mereka akan berada dalam bahaya jika memasuki pesawat Yin? Saya tidak tahu tentang ini, tetapi hanya ada segelintir orang di pesawat Yin yang dapat melukai mereka. Raja Dewa Bintang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap mereka dapat membawa kembali kabar baik. Kabar baik. Yi Chen memandangnya dengan ragu. Raja Dewa Bintang tidak melanjutkan berbicara, masih melihat saluran transmisi Yin dan Yang. Yi Chen ragu, tapi dia tidak bertanya, dan mereka menunggu bersama dengan tenang. 2 hari berlalu dengan cepat, dan Yi Chen serta yang lainnya menunggu di sini selama 2 hari penuh. Ketika malam tiba lagi, 5 aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari susunan teleportasi Yin Yang. Yi Chen mengangkat alisnya dan menatap mereka. Mereka seharusnya adalah 5 penjaga yang kembali.
Mereka berhenti dan mereka berlima berkumpul sebentar sebelum terbang ke 5 arah. Para penjaga telah kembali. Yi Chen, pergilah menemui penyihir surgawi dan Dewa Api dan tanyakan tentang situasi di pesawat Yin. Dia seharusnya punya cara untuk menghadapinya. Aku akan segera pergi. Yi Chen mengangguk, lalu terbang ke kejauhan. Yah, kartu bebas pertempuran hanya dapat diaktifkan di platform bebas pertempuran. Saya hanya tahu bahwa kartu itu dipasang di perbatasan benua tengah. Saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Anda perlu menjelajahinya sendiri, kata Sang Dewi. Terima kasih, Ibu Dewi, karena telah memberitahuku. Yi Chen agak menyesal karena dia tidak bisa mendapatkan lokasi spesifik dari platform bebas pertempuran, tapi dia masih harus berterima kasih kepada Dewi. Jika dia tidak mengingatkannya, Yi Chen tidak akan berguna di Zhongshu. Setelah meninggalkan Menara Dewa dan Ibel, Yi Chen terbang ke arah susunan teleportasi pesawat Yin dan Yang. Dunia tiba-tiba berubah, dan para kultivator telah merasakan perubahannya. Perubahan dalam domain api adalah yang paling jelas. Banyak pembudidaya datang ke domain api dengan persepsi yang tajam. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan susunan teleportasi di pesawat Yin Yang, dan mereka harus segera pergi ke benua tengah. Yi Chen harus bergegas mendahului mereka. Jika para pembudidaya ini memasuki Zhongshu, pasti akan menimbulkan gangguan besar. Jika orang-orang kuat di benua tengah terbangun, Yi Chen akan berada dalam posisi yang sulit. Sesampainya langsung ke formasi teleportasi pesawat Yin Yang, Yi Chen mengunci matanya ke depan dan bersiap untuk masuk. Aku akan ikut denganmu. Sebuah pesan memasuki pikiran Yi Chen, dan Yi Chen melihat ke kejauhan dengan mata terkejut. Feng Tian, mengapa kamu ada di sini? Raja Dewa Bintang telah mengunjungi klan Roh Kudus. Saya khawatir, jadi saya bergegas, kata Feng Tian. Apakah kamu yakin ingin ikut denganku? Tanya Yi Chen. Seberapa besar angin dan ombak yang datang, kenapa masih takut dengan angin dan hujan sekecil itu? Feng Tian tampak acuh tak acuh dan berubah menjadi bayangan, memasuki cincin penyimpanan, dan kembali ke kitab surga. Yi Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan memasuki susunan teleportasi Yin Yang. Kegelapan menerpa matanya, kekuatan jiwanya ditekan, dan dia tidak bisa mengangkat setengahnya pun. Angin bersiul bertiup di telinganya. Saluran transmisi ini sangat panjang. Yi Chen tidak tahu sudah berapa lama dia mengambang di dalamnya, tapi rasanya sangat lama. Ketika dia kehilangan kesabarannya, sebuah cahaya muncul di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke arahnya, dan dia sudah terbang keluar dari saluran transmisi. Tubuh Yi Chen jatuh dengan cepat ke tanah seperti meteor. Dia tidak bereaksi sampai dia hendak menyentuh tanah. Dia segera mengaktifkan formula ajaibnya, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan tubuhnya melayang ke udara lagi. Berbahaya sekali. Kalau sampai menyentuh tanah duluan, aku khawatir wajah tampan ini akan menderita. Yi Chen mengibaskan rambutnya dan menyentuh wajahnya dengan narsis. Kami telah tiba di benua tengah. Kami tidak dapat menjamin apakah akan ada orang dari alam Yin di sini. Kami harus berhati-hati. Yi Chen mengangguk, lalu mengamati lingkungan sekitarnya. Sekilas, semuanya berwarna hijau dan hampir tidak ada lagi yang terlihat. Feng Tian, tahukah kamu di mana tempat ini? Yi Chen mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari jalan keluar, tetapi menemukan bahwa kemampuan persepsinya sepenuhnya terbatas di sini. Pepohonan di sini sepertinya melepaskan energi magis, sepenuhnya menekan kekuatan jiwanya dalam jarak 2 meter. Tempat di benua tengah ini tidak seperti bidang Yin Yang. Tanahnya selalu berubah. Puluhan ribu tahun telah mengubah dunia. Bahkan saya tidak bisa membedakannya, kata Feng Tian. Sepertinya kamu tidak bisa mengandalkannya. Yi Chen menggelengkan kepalanya, sekarang dia hanya bisa keluar sendiri. Jatuh dari kehampaan, Yi Chen dengan cepat berjalan melewati hutan. Dia tidak mengenal tempat ini, dan berjalan sembarangan hanya akan membuatnya terjebak di hutan besar ini. Oleh karena itu, dia memilih berjalan lurus. Selama itu adalah hutan, dia akan berakhir. Memilih untuk terbang mungkin lebih cepat, tetapi tidak ada jaminan bahwa Anda akan bertemu monster yang kuat. Yi Chen tidak ingin menimbulkan masalah sekarang, dia hanya ingin menemukan platform bebas pertempuran sesegera mungkin dan mengaktifkan kartu bebas pertempuran. Yi Chen terus berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak menghitung berapa lama dia berjalan, tetapi hanya ingat bahwa malam telah berubah 2 kali. Dengan kata lain, dia sudah pergi selama 2 hari. Hoa, Yi Chen tiba-tiba berhenti, menginjak batang pohon, dan terbang ke udara. Aneh, aku sudah berjalan selama 2 hari, kenapa aku belum meninggalkan hutan ini?
Yi Chen mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita sudah berjalan selama 2 hari. Jika kita terus berjalan lagi, kita tidak bisa menyerah seperti ini. Mendengar ini, Yi Chen kembali ke hutan dan terus bergerak maju. Kali ini dia beberapa kali memastikan bahwa dia berjalan dalam garis lurus dan tidak berputar-putar di dalam hutan, lalu dia bergerak maju dengan percaya diri. 2 hari lagi berlalu seperti ini, dan Yi Chen masih belum keluar dari hutan. Dia berhenti di sebuah pohon besar. Kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis, dan dia harus berhenti dan beristirahat. Kita belum keluar. Seberapa luas hutan ini? Apakah kamu masih menganggap hutan ini aneh? Kata Fen Tian. Yah, sungguh sangat aneh bahwa tidak ada barang lain di hutan yang begitu megah. Kamu istirahat dulu di sini, dan aku akan pergi memeriksa tempat lain. Fen Tian terbang keluar dari ring penyimpanan dan terbang ke kejauhan. Yi Chen duduk bersila di tanah, monumen Raja Dewa terbang keluar dari jiwa binatang, dan pada saat yang sama dia mulai berlatih seni semua makhluk hidup. Kekuatan jiwa di benua tengah ratusan kali lebih kaya dan lebih murni daripada kekuatan jiwa di alam yang. Yi Chen hanya membutuhkan setengah jam agar kekuatan jiwa dalam jiwa binatang kembali ke puncaknya. Sulit dipercaya, jika Anda terus berlatih di sini di Zhongzhou, kecepatan Anda akan ratusan kali lebih cepat. Yi Chen hanya bisa menghela nafas, dibandingkan dengan pesawat yang, Zhongzhou hanyalah surga. Tentu saja Yi Chen pernah mendengar sang wali berkata bahwa hukum langit dan bumi di alam yin lebih lengkap daripada hukum di alam yang. Kekuatan jiwa di sana mirip dengan yang ada di benua tengah. Saat berlatih di lingkungan seperti itu, orang-orang dari alam yin jelas memiliki keuntungan. Sulit membayangkan berapa banyak orang kuat yang ada di alam yin. Yi Chen tidak terlalu memikirkannya. Sekarang ada tempat seperti benua tengah, kecepatan kultivasinya mungkin lebih cepat daripada orang-orang di alam yin, dan cepat atau lambat dia akan menyusul mereka. Feng Tian sudah lama pergi, kenapa kamu belum kembali? Yi Chen berdiri dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan tanda-tanda Feng Tian. Ini adalah berita buruk. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan situasi sekitarnya dan tidak dapat menemukan Feng Tian. Apalagi lingkungan di sini hampir sama. Jika keluar gegabah, Anda akan mudah tersesat di dalamnya. Feng Tian, teriak Yi Chen sekuat tenaga. Suara itu bergema di hutan, tapi tidak ada respon. Yi Chen tidak bisa pergi dengan mudah, karena takut Feng Tian tidak akan dapat menemukannya ketika dia kembali lagi nanti. Setelah berdiri di sana dan menunggu setengah jam lagi, Feng Tian masih belum kembali. Kami tidak punya pilihan selain mencarinya. Yi Chen menginjak tanah dan bergegas ke arah yang baru saja ditinggalkan Feng Tian. Kalau begitu aku harus memasuki benua tengah terlebih dahulu. Yi Chen tidak tahu apa-apa tentang tempat itu, dan dia tidak tahu apakah pergi ke benua tengah akan berbahaya. Dia harus bertanya kepada Raja Dewa Bintang tentang situasi di sana terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Di benua tengah, ada monster kuat yang hidup di zaman kuno, dan ada juga beberapa orang barbar yang tidak beradab, beberapa di antaranya bahkan sebanding dengan suku kuno. Dibandingkan dengan klan kuno, begitu kuat. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen. Ini tidak mengherankan. Ada banyak sekali orang kuat yang keluar dari zaman kuno. Beberapa membentuk klan mereka sendiri, dan beberapa menjadi milik kultivator biasa. Jumlah mereka tidak kurang dari orang kuat dari klan kuno. Klan kuno dari era prasejarah adalah yang terbaik di antara orang-orang barbar saat itu, kata Raja Dewa Bintang. Yi Chen sangat terkejut. Jika dia mengatakan ini, air di Zhongzhou mungkin sangat dalam. Kali ini memasuki benua tengah harus berhati-hati. Yi Chen, aku tidak perlu mengucapkan kata-kata peringatan lagi. Aku yakin kamu sendiri yang memahaminya. Yi Chen mengerti bahwa dia akan berhati-hati saat sampai di sana. Saat ini, pesawat yang tidak stabil. Raja Dewa Bintang tidak bisa pergi, jadi Yi Chen hanya bisa pergi ke benua tengah saja. Jika kartu bebas pertempuran berhasil ditempatkan, orang-orang di pesawat Yin tidak akan dapat menyerang pesawat yang dapat mengulur banyak waktu bagi suku kuno. Tentu saja proses ini sangat berbahaya. Kartu bebas pertempuran hanya dapat mencegah orang dari pesawat Yin menyerang pesawat Yang, tetapi di benua tengah, mereka masih dapat membasmi orang dari pesawat Yang. Ketika Yi Chen tiba di tempat itu, jika dia bertemu dengan mereka, dia juga akan diburu. Hal lainnya adalah meskipun orang-orang dari alam Yin tidak mengejarnya, tidak ada jaminan bahwa monster kuno dan barbar di benua tengah akan membasminya. Pertarungan di dunia kultivator sangatlah kejam, kemanapun mereka pergi. Terutama di hadapan harta karun tertinggi, setiap kultivator akan mengungkapkan sisi paling kejamnya.
Yi Chen memiliki begitu banyak harta karun, dan jika dia ditemukan, dia pasti akan menjadi sasaran. Yi Chen tidak banyak berpikir. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya, tapi dia sangat bersemangat di dalam. Dalam perang kuno, hampir tidak ada orang kuat yang berpartisipasi di benua tengah. Dengan kata lain, ada banyak orang kuat di sana, dan Yi Chen pasti bisa bertemu banyak orang kuat. Ketika dia memikirkan tantangan yang tidak diketahui, semangat juang di hatinya tidak bisa tidak membara. Raja Dewa Bintang memiliki persepsi yang sangat kuat dan menyadari sesuatu yang aneh pada Yi Chen. Melihat ekspresi bersemangatnya, warna aneh melintas di matanya. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak menunjukkan kekhawatiran, tetapi kegembiraan, yang sungguh luar biasa. Melawan orang gila, pria yang terlahir untuk bertarung, kalimat ini sangat tepat untuk menggambarkan dirinya. Raja Dewa Bintang diam-diam berpikir bahwa dia mungkin satu-satunya yang dapat menyelesaikan tugas menempatkan kartu bebas pertempuran. Raja Dewa, setelah aku memasuki benua tengah, tolong bawakan surat kembali ke Tianfu untukku. Apakah kamu tidak kembali sendiri? Tanya Raja Dewa Bintang. Ini bukanlah pemisahan antara hidup dan mati, jadi mengapa membuatnya begitu megah? Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia ingin kembali sendiri, tetapi kemudian dia berpikir, jika saudara-saudara itu dan keluarganya tahu bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki benua tengah, mereka pasti akan mengikutinya. Tugas ini hanya dapat diselesaikan sendiri. Jika ada lebih banyak orang, maka akan menimbulkan masalah, dan mau tidak mau Anda harus meluangkan waktu untuk menjelaskannya. Raja Dewa Bintang mengerti apa yang dia maksud dan tentu saja tidak menolak. Yi Chen hanya mengucapkan beberapa patah kata dan terbang menuju ujung sungai Yin Yang. Sebelum berangkat, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan, bertemu seseorang. Hanya dalam setengah batang dupa, Yi Chen sampai di sebuah menara yang menjulang ke langit. Menara Dewa dan Ibel kuno yang sebenarnya, salah satu artefak super, tempat tinggal Dewi. Yi Chen memiliki sesuatu yang penting untuk datang menemui Dewi. Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya dan berteriak sekuat tenaga. Ledakan. Dia segera menerima tanggapan. Suara tumpul datang dari pintu Menara Dewa dan Ibel kuno, dan pintu itu langsung terbuka. Yi Chen berubah menjadi bayangan dan bergegas masuk. Dia sudah sangat akrab dengan tempat ini dan terbang menuju titik tertinggi. Keempat penjaga melihatnya datang dan menatapnya dengan mata merah darah. Kali ini mereka tidak menyerang, mereka hanya berhenti dan mengawasi dari kejauhan. Sang Dewi sedang menunggu di kuil. Ketika mereka mencapai puncak, sebuah suara agung terdengar. Terima kasih. Yi Chen mengepalkan tangannya dan berubah menjadi bayangan, terbang ke tempat kuil itu berada. Suara piano yang familiar terdengar di telinganya, dan Yi Chen melihat sesosok tubuh dari kejauhan, sedang memainkan piano. Terakhir kali dia datang, dia juga memainkan lagu sedih ini. Yi Chen telah bertemu dengan Dewi, kata Yi Chen dengan tangan di tangannya. Sang Dewi menekan senarnya dengan tangannya, dan musiknya langsung berhenti. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, kamu datang kepadaku, tetapi kamu ingin aku menemanimu ke benua tengah. Apakah Dewi sudah mengetahui bahwa saluran transmisi Yin yang terbuka? Yi Chen bertanya. Tidak ada apapun di 5 alam yang tidak saya ketahui, kata Sang Dewi. Yi Chen mengerti bahwa ini bukanlah pernyataan besar. Sang Dewi lebih kuat dari para penjaga, dan persepsinya bahkan lebih menakutkan. Yi Chen datang ke sini kali ini karena ada hal lain yang ingin dia minta. Oh, kata-kata ini mengejutkan Sang Dewi dan bertanya, ada apa? Wajah Yi Chen menjadi serius, dan masih ada kekhawatiran di dalamnya, dan dia berkata beberapa hari yang lalu, Raja Dewa Roh Kudus memasuki keajaiban bersamaku, di tengah jalan. Yi Chen menceritakan kisah tentang bagaimana Raja Dewa Roh Kudus pergi, dan pada akhirnya hanya pedang Yin yang kuno yang kembali, dan kemudian pedang Yin yang kuno dan pedang berat meteor surgawi bergabung. Apakah ada hal seperti itu? Kata Sang Dewi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tahu segalanya tentang 5 alam, tetapi hukum langit dan bumi dalam keajaiban berbeda dengan hukum di dunia luar. Awalnya, saya ingin pergi ke tempat itu secara langsung, tetapi sekarang setelah bidang Yin dan yang terbuka, saya harus pergi ke benua tengah. Saya hanya bisa meminta Dewi untuk pergi ke tempat itu untuk saya periksa, kata Yi Chen. Dia selalu mengkhawatirkan keselamatan Raja Roh Kudus. Jika Bunda Ilahi bersedia membantu, saya yakin akan segera ada kabar. Aku berjanji padamu. Sang Dewi hampir tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya, yang membuat Yi Chen sangat bahagia. Terima kasih, Ibu Dewi, kata Yi Chen. Aku tidak perlu berterima kasih. Meski bukan karena Raja Dewa Roh Kudus,
aku tetap harus mengunjungi tempat itu. Dalam hal ini, Yi Chen tidak akan mengganggu Dewi. Yi Chen hendak pergi. Tunggu sebentar, kata-kata sang Dewi terdengar, dan Yi Chen berhenti lagi. Kamu punya kartu bebas pertempuran, tapi tahukah kamu bagaimana cara meletakkannya? Tempatkan, bukankah mungkin untuk memulainya begitu kamu sampai di benua tengah? Yi Chen bertanya dengan ragu. Bukan itu masalahnya. Sang Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada satu kartu bebas pertempuran, yang tidak dapat diaktifkan. Itu perlu dikoordinasikan dengan platform bebas pertempuran. Platform bebas pertempuran, apakah itu sebuah formasi? Yah, kartu bebas pertempuran hanya dapat diaktifkan di platform bebas pertempuran. Saya hanya tahu bahwa kartu itu dipasang di perbatasan benua tengah. Saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Anda perlu menjelajahinya sendiri, kata sang Dewi. Terima kasih, Ibu Dewi, karena telah memberitahuku. Yi Chen agak menyesal karena dia tidak bisa mendapatkan lokasi spesifik dari platform bebas pertempuran, tapi dia masih harus berterima kasih kepada Dewi. Jika dia tidak mengingatkannya, Yi Chen tidak akan berguna di Zhongshu. Setelah meninggalkan Menara Dewa dan Ibel, Yi Chen terbang ke arah susunan teleportasi pesawat Yin Yang. Dunia tiba-tiba berubah, dan para kultivator telah merasakan perubahannya. Perubahan dalam domain api adalah yang paling jelas. Banyak pembudidaya datang ke domain api dengan persepsi yang tajam. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan susunan teleportasi di pesawat Yin Yang, dan mereka harus segera pergi ke benua tengah. Yi Chen harus bergegas mendahului mereka. Jika para pembudidaya ini memasuki Zhongshu, pasti akan menimbulkan gangguan besar. Jika orang-orang kuat di benua tengah terbangun, Yi Chen akan berada dalam posisi yang sulit. Sesampainya langsung ke formasi teleportasi pesawat Yin Yang, Yi Chen mengunci matanya ke depan dan bersiap untuk masuk. Aku akan ikut denganmu. Sebuah pesan memasuki pikiran Yi Chen, dan Yi Chen melihat ke kejauhan dengan mata terkejut. Feng Tian, mengapa kamu ada di sini? Raja Dewa Bintang telah mengunjungi klan Roh Kudus. Saya khawatir, jadi saya bergegas, kata Feng Tian. Apakah kamu yakin ingin ikut denganku? Tanya Yi Chen. Seberapa besar angin dan ombak yang datang, kenapa masih takut dengan angin dan hujan sekecil itu? Feng Tian tampak acuh tak acuh dan berubah menjadi bayangan, memasuki cincin penyimpanan, dan kembali ke kitab surga. Yi Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan memasuki susunan teleportasi Yin Yang. Kegelapan menerpa matanya, kekuatan jiwanya ditekan, dan dia tidak bisa mengangkat setengahnya pun. Angin bersiul bertiup di telinganya. Saluran transmisi ini sangat panjang. Yi Chen tidak tahu sudah berapa lama dia mengambang di dalamnya, tapi rasanya sangat lama. Ketika dia kehilangan kesabarannya, sebuah cahaya muncul di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke arahnya, dan dia sudah terbang keluar dari saluran transmisi. Tubuh Yi Chen jatuh dengan cepat ke tanah seperti meteor. Dia tidak bereaksi sampai dia hendak menyentuh tanah. Dia segera mengaktifkan formula ajaibnya, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan tubuhnya melayang ke udara lagi. Berbahaya sekali. Kalau sampai menyentuh tanah duluan, aku khawatir wajah tampan ini akan menderita. Yi Chen mengibaskan rambutnya dan menyentuh wajahnya dengan narsis. Kami telah tiba di benua tengah. Kami tidak dapat menjamin apakah akan ada orang dari alam Yin di sini. Kami harus berhati-hati. Yi Chen mengangguk, lalu mengamati lingkungan sekitarnya. Sekilas, semuanya berwarna hijau dan hampir tidak ada lagi yang terlihat. Feng Tian, tahukah kamu di mana tempat ini? Yi Chen mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari jalan keluar, tetapi menemukan bahwa kemampuan persepsinya sepenuhnya terbatas di sini. Pepohonan di sini sepertinya melepaskan energi magis, sepenuhnya menekan kekuatan jiwanya dalam jarak 2 meter. Tempat di benua tengah ini tidak seperti bidang Yin Yang. Tanahnya selalu berubah. Puluhan ribu tahun telah mengubah dunia. Bahkan saya tidak bisa membedakannya, kata Feng Tian. Sepertinya kamu tidak bisa mengandalkannya. Yi Chen menggelengkan kepalanya, sekarang dia hanya bisa keluar sendiri. Jatuh dari kehampaan, Yi Chen dengan cepat berjalan melewati hutan. Dia tidak mengenal tempat ini, dan berjalan sembarangan hanya akan membuatnya terjebak di hutan besar ini. Oleh karena itu, dia memilih berjalan lurus. Selama itu adalah hutan, dia akan berakhir. Memilih untuk terbang mungkin lebih cepat, tetapi tidak ada jaminan bahwa Anda akan bertemu monster yang kuat. Yi Chen tidak ingin menimbulkan masalah sekarang, dia hanya ingin menemukan platform bebas pertempuran sesegera mungkin dan mengaktifkan kartu bebas pertempuran. Yi Chen terus berlari dengan kecepatan yang sangat cepat.
Dia tidak menghitung berapa lama dia berjalan, tetapi hanya ingat bahwa malam telah berubah 2 kali. Dengan kata lain, dia sudah pergi selama 2 hari. Hoa, Yi Chen tiba-tiba berhenti, menginjak batang pohon, dan terbang ke udara. Aneh, aku sudah berjalan selama 2 hari, kenapa aku belum meninggalkan hutan ini? Yi Chen mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami sudah berjalan selama 2 hari. Jika kami terus berjalan lagi, kami tidak bisa menyerah seperti ini. Mendengar ini, Yi Chen kembali ke hutan dan terus bergerak maju. Kali ini dia beberapa kali memastikan bahwa dia berjalan dalam garis lurus dan tidak berputar-putar di dalam hutan, lalu dia bergerak maju dengan percaya diri. 2 hari lagi berlalu seperti ini, dan Yi Chen masih belum keluar dari hutan. Dia berhenti di sebuah pohon besar. Kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis, dan dia harus berhenti dan beristirahat. Kita belum keluar. Seberapa luas hutan ini? Apakah menurutmu hutan ini masih aneh? Kata Fentian. Yah, sungguh sangat aneh bahwa tidak ada barang lain di hutan yang begitu megah. Kamu istirahat dulu di sini, dan aku akan pergi memeriksa tempat lain. Fentian terbang keluar dari ring penyimpanan dan terbang ke kejauhan. Yi Chen duduk bersila di tanah, monumen Raja Dewa terbang keluar dari jiwa binatang, dan pada saat yang sama dia mulai berlatih seni semua makhluk hidup. Kekuatan jiwa di benua tengah ratusan kali lebih kaya dan lebih murni daripada kekuatan jiwa di alam yang. Yi Chen hanya membutuhkan setengah jam agar kekuatan jiwa dalam jiwa binatang kembali ke puncaknya. Sulit dipercaya. Jika Anda terus berlatih di sini di Zhongzhou, kecepatan Anda akan ratusan kali lebih cepat. Yi Chen hanya bisa menghela nafas, dibandingkan dengan pesawat yang, Zhongzhou hanyalah surga. Tentu saja Yi Chen pernah mendengar Sang Wali berkata bahwa hukum langit dan bumi di alam Yin lebih lengkap daripada hukum di alam Yang. Kekuatan jiwa di sana mirip dengan yang ada di benua tengah. Saat berlatih di lingkungan seperti itu, orang-orang dari alam Yin jelas memiliki keuntungan. Sulit membayangkan berapa banyak orang kuat yang ada di alam Yin. Yi Chen tidak terlalu memikirkannya. Sekarang ada tempat seperti benua tengah, kecepatan kultivasinya mungkin lebih cepat daripada orang-orang di alam Yin, dan cepat atau lambat dia akan menyusul mereka. Feng Tian sudah lama pergi, kenapa kamu belum kembali? Yi Chen berdiri dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan tanda-tanda Feng Tian. Ini adalah berita buruk. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan situasi sekitarnya dan tidak dapat menemukan Feng Tian. Apalagi lingkungan di sini hampir sama. Jika keluar gegabah, Anda akan mudah tersesat di dalamnya. Feng Tian, teriak Yi Chen sekuat tenaga. Suara itu bergema di hutan, tapi tidak ada respon. Yi Chen tidak bisa pergi dengan mudah, karena takut Feng Tian tidak akan dapat menemukannya ketika dia kembali lagi nanti. Setelah berdiri di sana dan menunggu setengah jam lagi, Feng Tian masih belum kembali. Kami tidak punya pilihan selain mencarinya. Yi Chen menginjak tanah dan bergegas ke arah yang baru saja ditinggalkan Feng Tian. Yi Chen mencari di hutan untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukan Feng Tian. Hutan lebat ini begitu luas sehingga Yi Chen tersesat di dalam hutan. Dia berhenti mencari dan berhenti di atas pohon. Jika dia terus seperti ini, dia tidak hanya tidak dapat menemukan Feng Tian, tetapi dia juga akan tersesat di hutan. Feng Tian. Dengan secercah harapan terakhir, Yi Chen berteriak, berharap mendapat tanggapan Feng Tian. Desir. Tiba-tiba, saat teriakan Yi Chen berakhir, suara aneh datang dari hutan di sebelah kiri. Feng Tian. Yi Chen langsung tertarik dan bergegas ke sana. Ketika dia sampai di tempat suara itu berasal, peluit angin datang dari depan, dan Yi Chen merasakan niat membasmi. Ada serangan diam-diam. Sudah terlambat, tapi itu terlalu cepat. Yi Chen menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Terjadi ledakan, dan batu yang datang ke arahnya langsung hancur. Pria dalam kegelapan gagal dalam serangan diam-diamnya dan tidak berani tinggal, jadi dia berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Yi Chen bergegas maju dengan satu langkah, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan pria itu dan menghentikannya. Ini adalah anak laki-laki kurus berkulit gelap, dengan tubuh bagian atas terbuka dan tubuh bagian bawah hanya mengenakan celemek bulu binatang. Dia menatap Yi Chen dengan mata waspada. Dia sangat terkejut karena bisa menyusul begitu cepat, dan dia melangkah mundur dengan hati-hati. Ternyata itu setan kecil. Yi Chen mengamatinya dengan cermat. Aura yang dikeluarkan oleh anak ini hanyalah aura alam Yuhun. Dilihat dari usianya, dia sebenarnya memiliki tingkat budidaya alam Yuhun. Jika ini ada di pesawat yang, kecuali klan kuno, dia pada dasarnya akan dianggap jenius. Namun, di benua tengah,
Kekuatan jiwa 100 kali lebih kuat daripada pesawat Yang, dan kecepatan kultivasinya juga 100 kali lipat dari pesawat Yang. Jika dilihat seperti ini, anak ini tidak bisa dianggap jenius. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu tetap waspada dan mundur dengan hati-hati. Pria di depannya mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari mereka. Dia tampak putih dan bersih, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang barbar. Dia tidak mengeluarkan nafas apapun, hanya berdiri di sana tanpa bergerak memberinya rasa tertekan yang kuat. Ini adalah seorang kultivator yang sangat kuat, dan dia dapat dibasmi hanya dengan beberapa jari. Mengapa kamu menyelinap ke arahku? Yi Chen melangkah maju. Pemuda itu menelan ludahnya dan mundur selangkah. Kamu adalah musuh klan Cimu kami, kata pemuda itu dengan gigi terkatup. Apakah kita pernah bertemu? Yi Chen terdiam. Pemuda itu masih memandangnya dengan waspada dan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana aku bisa menjadi musuhmu? Kata Yi Chen. Bukankah kamu datang ke hutan Mang Huang untuk menangkapku? Kata pemuda itu. Saya belum pernah bertemu Anda, mengapa saya harus menangkap Anda? Yi Chen mengangkat bahu. Pemuda itu masih meragukannya dan tidak santai. Nak, apakah kamu tahu cara keluar dari sini? Yi Chen bertanya, pemuda ini adalah penduduk asli di sini dan harus tahu bagaimana cara pergi. Bocah barbar itu tidak menjawab Yi Chen. Dia berbalik dan melihat ke depan, dengan ekspresi ngeri di matanya. Ini mereka datang, mereka datang. Apa yang akan terjadi? Pemuda itu tampak ketakutan, seolah kehilangan jiwanya. Mereka adalah orang-orang dari klan Ibel Bulan. Mereka datang. Ayo cepat pergi. Pemuda itu berbalik dan berlari ke kiri. Dia tampak sangat ketakutan saat dia berlari dengan putus asa. Sepertinya sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi. Yi Chen merasakan tanah sedikit bergetar. Jika kekuatan jiwanya tidak dibatasi, dia pasti bisa merasakan sesuatu. Yi Chen sedikit mengernyit dan melihat ke arah di mana pemuda itu pergi. Akhirnya, dia menyusulnya secepat yang dia bisa. Pemuda itu adalah orang barbar. Jika Anda bisa mendapatkan bantuannya, Anda mungkin bisa menemukan jalan keluar. Tingkat kultivasi anak barbar itu tidak tinggi, namun kecepatan larinya tidak memuaskan, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Kemampuan persepsi Yi Chen terbatas dan dia tidak dapat mengetahui lokasi spesifik dari anak barbar itu. Dia hanya bisa mencari ke arah yang baru saja dia tinggalkan. Membantu. Di depan, teriakan anak barbar tiba-tiba terdengar. Murid Yi Chen menyusut, mengunci ke arah itu, dan sedikit mempercepat. Ketika dia sampai di lokasi di mana bocah barbar itu meminta bantuan, dia menemukan bahwa dia dikelilingi oleh 5 makhluk setengah manusia dan setengah hewan. Tubuh bagian bawahnya adalah tubuh singa, dan tubuh bagian atasnya adalah tubuh dan kepala manusia. Berbeda dengan manusia, kulit wajah dan tubuhnya ditutupi sisik, kepalanya besar, dan memiliki 4 taring runcing panjang. Anak-anak suku Cimu, mari kita lihat kemana kamu pergi kali ini. Hei, jika kamu menangkap anak ini dan menyiksanya hingga mengaku, kamu pasti tahu di mana klan Cimu bersembunyi. Setengah binatang berkepala 5 dari klan Ibel Bulan tertawa dengan ganas, memegang tombak tanaman Ivy dan mendekati bocah barbar itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengkhianati sukuku. Bocah barbar itu berteriak, bergegas menuju setengah binatang, dan menamparkan kepalanya. Setengah binatang itu memiliki alam budidaya kuasi primordial. Dengan lambaian tombaknya, ledakan bintang yang menyilaukan muncul, dan bocah barbar itu terlempar. Bagaimana alam Yuhun bisa menjadi lawan dari alam kuasi primordial? Bocah barbar itu dipenuhi dengan keputusasaan. Beraninya kamu menyerangku. Mari kita lihat apakah aku tidak membasmimu. Setengah binatang itu mengayunkan tombaknya dan menikam bocah barbar itu. Kiang, tombak tanaman Ivy tergeletak di depan, mencegat serangannya. Mengapa kamu menghentikanku? Apakah kamu tidak melihat anak ini menyerangku? Setengah binatang itu berteriak dan melihat ke arah setengah binatang lainnya. Menjaganya masih berguna. Begitu kita menemukan anggota klan Cimu yang lain, belum terlambat untuk membasminya. Setelah diraung oleh teman-temannya, setengah binatang itu berteriak dengan suara kasar. Huff! Ayo simpan dia untuk saat ini. Setengah binatang berkepala 5 telah menangkap anak laki-laki barbar itu. Mereka tidak ingin tinggal di sini dan berjalan menuju salah satu arah. Sampai mereka pergi, Yi Chen keluar dari kegelapan dan melihat ke arah mereka pergi. 5 makhluk setengah binatang itu seharusnya tahu cara keluar dari sini. Warna aneh melintas di mata Yi Chen, ini adalah kesempatan yang dia impikan. Dia tidak bergerak untuk mengikuti, dan melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Ventian masih berada di hutan. Jika dia pergi,
dia akan kehilangan kontak dengan Ventian. Phoenix darah, keluarlah. Kata-kata itu terdengar, dan Netherworld Blood Phoenix terbang keluar dari jiwa binatang itu. Aku akan meninggalkanmu sepotong kekuatan jiwa. Setelah kamu menemukan Ventian, berikan padanya. Dia akan bisa menemukanku dengan bantuan tanda kekuatan jiwaku. Yi Chen mencubit trik sulap, dan sebatang bambu terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan kekuatan jiwanya disuntikkan ke dalamnya pada saat yang sama, mengembun menjadi sebuah pola. Netherworld Blood Phoenix mengangguk, mengambil gulungan itu, dan terbang ke arah lain. Kecuali Yi Chen ditemukan, Ventian pasti tidak akan pergi dari sini, meninggalkan Netherworld Blood Phoenix untuk tinggal dan mencari. Dia mengikuti setengah binatang itu untuk menemukan jalan keluar dari hutan. Ventian kemudian akan bisa keluar dari hutan dengan bantuan tanda jiwanya dan menyelesaikan banyak hal dengan satu batu. Setengah binatang itu telah pergi. Yi Chen tidak bisa membuang waktu dan berubah menjadi bayangan dan bergegas maju. Memanggil, dia belum mengejarnya jauh ketika Yi Chen tiba-tiba merasakan angin dingin datang dari sisi kirinya, dan tombak tanaman Ivy menusuk ke arahnya. Merusak, Yi Chen menamparkan tombak Ivy itu dengan satu telapak tangan, dan penyerangnya terlempar ke belakang. Aku baru saja bilang ada orang lain di hutan ini. Setengah binatang berkepala 5 muncul di depan Yi Chen, menatapnya dengan mata galak. Hei, kenapa dia menjadi manusia kultivator? Mereka semua memandang Yi Chen dengan heran. Orang-orang yang tinggal di benua tengah semuanya adalah orang barbar dan monster yang kuat, dan beberapa di antaranya adalah ibel seperti mereka. Jumlah pembudidaya manusia sangat sedikit, dan mereka sudah bertahun-tahun tidak melihat pembudidaya manusia. Aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kamu diam-diam menyerangku? Kata Yi Chen dengan ekspresi tenang. Mengikuti kita secara diam-diam pasti memiliki niat jahat. Orc yang menyerang Yi Chen berkata dengan galak. Kamu tidak memiliki apapun yang membuatku tertarik. Jadi apa yang aku inginkan? Yi Chen tidak ingin berkonflik dengan setengah binatang dari klan Ibel Bulan, dia hanya ingin pergi dari sini. Sepertinya masuk akal, setengah binatang dari klan Ibel Bulan saling memandang. Tuan, cepat selamatkan aku dan rawat setengah binatang ini. Bocah barbar itu berteriak dan berkata, kamu sudah mati. Dia adalah tuanku, tolong lepaskan aku secepatnya. Yi Chen tidak bisa berkata-kata. Bocah barbar ini juga sangat pintar. Dia menggunakan kata-kata ini untuk memprovokasi dia dan setengah binatang itu sehingga dia bisa melarikan diri. Oke, ternyata kamu ada hubungannya dengan klan Akagi, dan kamu berani berbohong kepada kami. Kelima makhluk setengah binatang itu meraung dengan ganas, mengangkat tombak Ivy mereka dan menyerbu ke arah Yi Chen. Tubuh mereka sangat kuat, dan lubang yang dalam digali ke dalam tanah, dan tombak tanaman Ivy ditusuk ke arah mereka pada saat yang bersamaan. Yi Chen menginjak tanah dan langsung naik ke udara. Sebuah lubang yang dalam meledak dari tempat dia berdiri. Ingin membasmiku. Yi Chen menyipitkan matanya dan cahaya tajam menyala. Aku akan mati dengan patuh, dan aku akan meninggalkanmu secara utuh. Kelima setengah binatang itu berada dalam harmoni yang sempurna, dan tombak tanaman Ivy di tangan mereka terlempar ke udara pada saat yang bersamaan. Yi Chen melangkah keluar, ruang di depannya bergetar, dan tombak mereka langsung dipotong-potong. Hei, Yi Chen bukan seorang pengecut. Jika dia ingin membasmiku, dia akan mati. Boom! Yi Chen menendang lagi, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu setengah binatang berkepala 5 itu. Jeritan hening terdengar, dan orc kuat di mata anak barbar itu dicincang hingga menjadi bubur. Bocah barbar itu menatap kosong pada semua ini. 5 makhluk setengah binatang yang kuat terbasmi hanya dalam satu tarikan napas. Sangat kuat. Dia menelan ludahnya, terkejut tak terkira. Kemudian anak barbar itu berbalik dan lari. Mau kemana? Yi Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwanya mengembun menjadi perisai, menjebak bocah barbar itu. Senior, aku tidak bermaksud begitu tadi. Bocah barbar itu terjatuh ke tanah. Jika aku tidak bisa mengalahkan makhluk setengah binatang berkepala 5, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Kamu menyakitiku. Yi Chen terjatuh di depannya, matanya yang tajam membuat bocah barbar itu berkeringat dingin. Senior, mohon bersikap mulia dan ampuni aku kali ini. Beri aku alasan untuk tidak membasmimu. Yi Chen melepaskan perisai jiwa. Aku bisa membantumu memimpin dan membawamu keluar dari sini, kata anak barbar itu dengan hati-hati. Selama kamu bisa membawaku keluar, aku akan melepaskanmu. Ini adalah apa yang diinginkan Yi Chen, jadi dia secara alami menyetujuinya. Senior, ikuti aku. Setelah melihat ini, bocah barbar itu merasa lega dan dengan hati-hati memimpin jalan. Senior,
Kenapa kamu membobol hutan liar? Umumnya orang yang tidak tahu jalan tidak akan berani masuk ke sini. Sepanjang jalan, anak laki-laki barbar itu mengajukan pertanyaan sambil berjalan, tapi Yi Chen mengabaikannya. Senior, apakah Anda seorang kultivator manusia dari alam lain? Anda sangat kuat, mengapa saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya? Yi Chen tampak seperti dia benar-benar mengabaikannya dan masih mengabaikannya. Hal ini membuat bocah barbar itu agak kaget, dan dia tidak berani merasakan kebencian apapun di hatinya. Di dunia ini, siapapun mereka, mereka akan selalu kagum pada yang kuat. Selama mereka cukup kuat, mereka akan dihormati. Selain itu, jika bocah barbar itu baru saja menyeret Yi Chen ke dalam air, jika orang lain sudah membasminya sejak lama, maka tidak akan ada harapan untuk menegosiasikan persyaratan apapun dengannya. Bisa berbicara dengan pria sekuat itu sudah merupakan suatu kehormatan bagi alam Yuhun biasa seperti dia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari hutan liar? Yi Chen telah berjalan selama sehari, dan dia sudah ragu apakah bocah barbar ini tidak tahu jalannya. Diperlukan waktu sekitar setengah jam untuk keluar, kata anak barbar itu. Kalau begitu berjalanlah lebih cepat. Yi Chen mengangguk, mendesak dan berhenti bicara. Medan hutan belantara ini sangat rumit, dengan berbagai jalur yang melintasinya. Jika Anda belum terlalu mengenal tempat ini, pasti akan terjebak di sini dan sulit untuk keluar. Untungnya, Yi Chen beruntung dan bertemu dengan orang barbar yang tahu jalannya. Kalau tidak, jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri, akan sulit untuk keluar dalam waktu kurang dari 10,5 hari. Senior, apakah kamu dari pesawat lain? Anak barbar itu terus bertanya. Ya, Yi Chen akhirnya menanggapinya, yang membuat bocah barbar itu sangat senang. Benar saja, dia datang dari dimensi lain. Aku ingin tahu apa yang dilakukan seniornya di benua tengah. Bocah barbar itu terkejut. Pesawat lain telah disegel, dan semua orang di Tiongkok Tengah mengetahui hal ini. Sekarang dia sudah menebak bahwa lingkaran penyegelan pesawat telah terbuka. Yi Chen sepertinya mengabaikannya lagi dan hanya berjalan sendirian, yang membuat bocah barbar itu sedikit putus asa. Saya tidak tahu apakah senior memiliki tempat tinggal sementara. Bagaimana kalau tinggal bersama klan Cimu kita? Bocah barbar itu mengundangnya. Pria ini sangat kuat. Jika dia mau pergi ke klan Cimu, dia pasti bisa memberi mereka bantuan. Apakah suku Cimumu jauh dari sini? Yi Chen bertanya dengan santai. Tidak jauh. Setelah keluar dari hutan liar, hanya perlu waktu 1 jam untuk sampai ke suku Cimu kita. Lupakan saja, ada hal penting yang harus kulakukan. Yi Chen tidak menjawab. Dia tidak tahu banyak tentang apa yang disebut klan Cimu, dan dia memiliki urusan penting, jadi dia tidak bisa membuang waktu. Tidak, datanglah ke klan Cimu kami, saya yakin Anda akan sangat menyukainya. Bocah barbar itu sedikit cemas, jadi dia segera memperkenalkan klan Cimu, berharap dapat membangkitkan minat Yi Chen. Tidak ada yang istimewa dari suku Cimumu. Menurutku kamu tidak terlalu kuat. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dikejar oleh sekelompok setengah binatang? Yi Chen ingin bocah barbar ini tutup mulut, dan sungguh menjengkelkan mendengarkan dia mengobrol sepanjang jalan. Siapa bilang begitu? Di zaman kuno, kekuatan klan Cimu kami sebanding dengan klan kuno, dan kami adalah klan terbesar kedua di antara kaum barbar. Bocah barbar itu meneriakkan kata-kata ini dengan sangat keras, dengan nada bangga yang dalam. Klan kuno. Yi Chen benar-benar terkejut dan berkata, apakah klan Cimumu benar-benar sekuat itu? Tentu saja. Bocah barbar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata ketika dewa-dewa menyebut klan kuno, klan Cimu kita memiliki suara tertinggi. Baru kemudian suku kuno di zaman prasejarah melahirkan dewa, raja, jadi klan Cimu kita tidak bisa dimasukkan dalam daftar 6 klan kuno. Yi Chen ingin melihat tanda-tanda kebohongan di wajah bocah barbar itu. Namun penampilannya yang angkuh dan tenang tidak terlihat palsu sama sekali. Apakah kamu, klan Cimu, ada hubungannya dengan dewa ilahi? Yi Chen menjadi tertarik begitu dia mendengar tentang dewa ilahi. Tentu saja, dewa penguasa optimis dengan suku Cimu kita saat itu, tapi sayang sekali hal-hal itu sudah lama. Bocah barbar itu menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Persaingan di dunia kultivator sangat kejam dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu seperti apa hari esok. Bahkan klan yang kuat pun tidak dapat mempertahankan kemakmuran abadi dan pada akhirnya akan mengalami kemunduran. Saat kita keluar dari hutan Manghuang, aku akan pergi bersamamu menemui klan Cimu. Benarkah? Ini bagus. Bocah barbar itu sangat terkejut, dan dia sangat terkejut. Jika ayahnya tahu bahwa dia telah membawa kembali orang kuat seperti itu, dia pasti akan sangat bahagia.
Yi Chen pasti kaget saat baru saja membicarakan sejarah klan Cimu. Kalau tidak, kenapa dia pergi ke klan Cimu? Bagaimanapun, Shenzun adalah merek emas, dan dia disukai oleh Shenzun pada awalnya. Ini selalu menjadi kebanggaan klan Cimu. Tapi yang tidak diketahui oleh bocah barbar itu adalah bahwa orang lain mungkin iri karena hal ini, tetapi Yi Chen hanya tertarik pada dewa itu. Klan kuno yang disukai oleh dewa penguasa pasti memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Dia ingin pergi dan melihat-lihat, dan melihat apakah dia dapat mempelajari sesuatu tentang dewa penguasa. Setelah berjalan di hutan selama setengah jam, Yi Chen akhirnya keluar dari hutan liar. Ada puncak gunung di mana-mana, lapis demi lapis, tak berujung. Yi Chen sedikit bingung sejenak. Saat dia berada di hutan liar, yang dia lihat hanyalah pepohonan. Saat dia keluar, yang dia lihat hanyalah pegunungan. Hanya kami orang barbar dan setengah binatang yang tahu cara masuk dan keluar dari pegunungan 10.000 setan ini. Jika ada orang lain yang masuk, saya khawatir mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Senior, Anda sangat beruntung telah bertemu denganku, kata bocah barbar itu. Pergi ke tempat tinggal suku Cimumu. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, ikuti aku. Bocah barbar itu terus memimpin jalan, sambil mengamati lingkungan sekitar dengan cermat, karena takut seseorang dari klan Ibel Bulan akan bergegas keluar dan membasminya. Yi Chen mengikutinya berkeliling di pegunungan, dan akhirnya sampai di gunung yang datar. Membasmi. Tiba-tiba, suara pembasmian yang mengejutkan datang dari gunung. Ada suara gemuruh dari tanah, seolah-olah pasukan besar sedang bergegas menuju ke arah ini. Mata Yi Chen langsung menjadi serius, dan kekuatan jiwanya tampak seperti binatang buas yang bersembunyi di meridiannya. Jika orang-orang itu muncul, dia akan segera melancarkan serangan. Segera, ribuan orang barbar berkulit gelap muncul di depan mereka. Masing-masing dari mereka memegang tombak dan pedang panjang, dan mereka bergegas menuju sisi ini dengan mengancam. Aba, anak laki-laki barbar itu melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan menyapa orang barbar yang bergegas di depan. Orang barbar itu lebih tinggi dan lebih kuat dari orang barbar pada umumnya. Dia memegang kapak besar di kedua tangannya dan sangat galak. Ketika mereka mendengar anak laki-laki barbar itu berteriak, mereka tertegun sejenak, lalu mereka semua berhenti dan fokus pada anak laki-laki barbar itu. Orang menyebalkan, itu kamu, teriak si barbar karena terkejut, bergegas maju, dan menamparkan bahu bocah barbar itu dengan keras. Aba, saat aku keluar, aku bertemu orang-orang dari klan Ibel Bulan dan dikejar ke hutan belantara. Berkat senior ini, aku terselamatkan. Bocah barbar itu memandang Yi Chen dengan mata bersyukur. Apakah kamu pernah bertemu seseorang dari klan Ibel Bulan? Mata Akagi Feng melebar, dan kemudian dia menyadari ada seseorang yang berdiri di samping putranya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya. Itu adalah seorang kultivator manusia. Anggota klan Cimu yang datang bersamanya sangat terkejut dan berkata, kenapa seorang kultivator manusia muncul di sini? Sudah lama sekali sejak mereka tidak melihat seorang kultivator manusia. Menghadapi kemunculan Yi Chen yang tiba-tiba, mereka tetap waspada. Saudaraku, kultivator manusia tidak bisa dipercaya. Dia mungkin berasal dari klan Ibel Bulan. Seorang pria parubaya kurus melangkah maju dan menatap Yi Chen dengan waspada. Paman, senior adalah dermawan yang menyelamatkanku. Aku bahkan menyaksikan dia membasmi 5,5 monster klan Ibel Bulan yang kuat dengan satu gerakan, jelas Cimuman. Kata-kata ini membuat anggota klan Cimu yang hadir semakin terkejut, dengan mengatakan setiap anggota klan Setan Bulan sangat kuat. Dia benar-benar dapat membasmi 5,5 binatang dari klan Setan Bulan dengan satu gerakan. Tidak ada keraguan bahwa pria di depan mereka adalah pria yang kuat. Cara mereka memandang Yi Chen berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mempercayainya. Cimu Feihu masih tetap waspada. Menghadapi kecurigaannya, Yi Chen tampak sangat tenang dan berbalik untuk pergi. Karena mereka tidak diterima, tidak ada gunanya tinggal di sini. Selain itu, dia datang ke klan Cimu hanya karena penasaran, tidak peduli dia melihatnya atau tidak. Senior, kamu mau kemana? Cimu Men mengejarnya dan bertanya. Aku masih punya urusan penting, jadi aku harus pergi dulu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengunjungi klan Cimu kami? Cimuman memandangnya dengan ragu. Yang mulia, mohon tetap di sini. Suara Cimu Feng terdengar, dan dia langsung menggunakan gelar kehormatan. Apakah ada yang salah? Yi Chen berhenti. Karena pihak lain sangat sopan, tidak perlu marah. Saudaraku, dia tidak mempertanyakan niatmu. Hanya saja kami belum pernah bertemu denganmu sebelumnya,
jadi tidak dapat dihindari bahwa kami akan salah paham terhadapmu. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu setengah binatang dari klan Ibel Bulan, jadi bagaimana saya bisa menjadi salah satu dari mereka? Yah, aku percaya senior. Aku melihatnya membasmi 5 orang dari klan Ibel Bulan dengan tangannya sendiri, kata Cimu. Bagaimana jika mereka adalah orang-orang dari klan Ibel Bulan, yang mencoba menemukan kita? Cimu Feihu juga melangkah maju dan berkata. Yi Chen menoleh untuk melihat Cimu Feihu, 2 sinar cahaya tajam melintas di antara matanya. Peng aura menakutkan melonjak seketika dan menghantam Cimu Flying Fox. Itu datang begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Mereka hanya mendengar Cimu Flying Fox menjerit dan terbang mundur. Dia memuntahkan seteguk darah merah, menjadi sangat pucat, dan menatap Yi Chen dengan mata marah. Saudaraku, apakah kamu melihatnya? Dia menyerangku. Tuan, apa yang Anda lakukan? Nada bicara Cimu Feng sedikit menurun. Jika itu orang lain, dia pasti sudah melancarkan serangan. Tapi aura yang baru saja dilontarkan Yi Chen begitu menakutkan hingga mencekik. Jika dia membasminya, semua orang Cimu yang hadir akan terbasmi di tempat. Dengan kekuatan yang begitu kuat, saya khawatir hanya pemimpin klan yang mundur yang bisa menghadapinya. Jika aku ingin membasmimu, yang harus aku lakukan hanyalah menggerakkan satu jari dan memperhatikan kata-kataku. Yi Chen bukanlah tipe orang yang suka ditanyai. Jika pihak lain tidak berhenti, dia akan memberinya pelajaran. Benar saja, Cimu Feihu tidak lagi berani mengunyah lidahnya, dan setelah dipukuli, dia belajar bersikap. Cimu Feng dan yang lainnya melihat kekuatan Yi Chen dan langsung mengundangnya ke kediaman klan Cimu. Jika kultivator sekuat itu benar-benar berasal dari klan Ibel Bulan, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Jika dia bukan dari klan Ibel Bulan, bisa memiliki hubungan baik dengannya akan menjadi hal yang baik bagi klan Cimu. Tempat tinggal suku Cimu sangat sederhana, hanya rumah-rumah yang dibangun dari semak belukar, dan jumlah penduduknya hanya beberapa ribu orang. Begitu Cimu Feng dan yang lainnya kembali, anggota klan Cimu di rumah keluar untuk menyambut mereka. Yi Chen berjalan di samping puncak Cimu dan mendapat perhatian paling besar. Sungguh jarang seorang kultivator manusia muncul di sini. Tidak hanya mereka melihat ke arah Yi Chen juga mengamati orang-orang dari klan Cimu. Penampilan orang-orang barbar ini tidak berbeda dengan masyarakat suku-suku zaman dahulu. Mereka semua melepaskan semangat juang, yang membuat darah Yi Chen mendidih, dan dia ingin mencari orang yang kuat untuk bersaing. Mereka layak menjadi klan yang mampu menyaingi klan prasejarah kuno di zaman dahulu. Semangat juang yang mereka keluarkan tidak lebih lemah dari klan prasejarah kuno. Yi Chen hanya bisa menghela nafas, klan kuno yang begitu kuat kini telah menurun seperti ini. Aman, bawa yang mulia ke rumah terbaik di barat untuk beristirahat. Itu ayah. Cimuman mengangguk dan berkata pada Yi Chen, senior, ikuti aku. Yi Chen mengikuti perlahan dan ditempatkan di rumah yang lebih baik untuk beristirahat. Tempat ini sepi. Setelah Cimuman pergi, Yi Chen duduk bersila di tanah untuk beristirahat. Yi Chen sama sekali tidak peduli bagaimana reaksi suku Cimu terhadap kedatangannya. Klan kuno yang kalah tidak memiliki pengaruh terhadapnya. Setelah malam tiba, desa klan Cimu tidak lagi berisik dan begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara napas Anda sendiri. Ah, tiba-tiba, di kedalaman klan Cimu, sebuah jeritan memecah ketenangan klan Cimu. Yi Chen membuka matanya setelah berlatih, dan mendengar suara panik dari luar. Pemimpin klan telah dibasmi. Semuanya, cepat dan lihat. Yi Chen terkejut. Dia belum pernah bertemu dengan pemimpin klan Cimu, tapi dia juga tahu apa arti pembasmian pemimpin klan itu bagi klan Cimu. Dia menginjakkan kakinya ke tanah dan bergegas keluar rumah, ingin mengikuti suku Cimu untuk memeriksanya. Sebelum berlari jauh, Yi Chen berhenti dan menoleh ke kanan. Ada bayangan hitam melompat keluar dari pagar pondok. Semua anggota klan Cimu bergegas menemui pemimpin klan. Bagaimana seseorang bisa meninggalkan klan Cimu? Yi Chen menyipitkan matanya sedikit. Berdasarkan intuisinya, dia tahu ada sesuatu yang aneh pada orang itu. Ah Feng, seorang pria ditangkap. Seorang wanita Cimu merangkak keluar rumah, terluka parah, dan berteriak keras. Ibu, kamu baik-baik saja. Cimu Feng berlari keluar dari kerumunan dan berteriak cemas. Ternyata seseorang baru saja memanfaatkan kekacauan tersebut dan menangkap Cimuman, serta melukai ibu Cimuman. Apakah itu orang itu? Yi Chen sedikit menyipitkan matanya, lalu bergegas ke arah di mana sosok itu pergi. Dia awalnya tidak ingin mengejarnya atau menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tapi untuk anak Cimuman itu,
yang dipanggil senior dalam arti panjang dan pendek dalam arti senior, Yi Chen tidak membantu, dan dia merasa tidak tahu malu. Ribuan makhluk setengah binatang dari klan Ibel Bulan mengabaikan Yi Chen dan bergerak secepat mungkin menuju klan Cimu. Hanya 4 jenderal setengah binatang yang datang untuk mencegat Yi Chen. Pembagian kerja mereka sangat jelas, seolah-olah sudah diatur sejak awal. Warna aneh melintas di mata Yi Chen, dan dia menyadari sesuatu yang tidak biasa dalam hal ini. Pihak lain sepertinya sudah bersiap dengan baik, seolah-olah dia tahu bahwa dia akan datang ke sini dan melakukan penyergapan di dekatnya. Tanpa ada yang mengikutinya, bagaimana setengah binatang ini bisa tahu bahwa dia telah meninggalkan klan Cimu, dan bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia akan muncul di sini? Luar biasa, apakah ada mata-matamu di klan Cimu? Yi Chen sudah membuat tebakan kasar, tapi dia tidak tahu orang dalam mana yang mereka tanam. Keempat jenderal setengah binatang itu tersenyum dingin. Mereka tidak memberikan jawaban dan memanggil artefak semu yang asli. Semuanya adalah kapak raksasa bergagang panjang, ditutupi dengan formasi misterius, dan auranya juga menyebar kemana-mana. Dapat dinilai dari aura mereka bahwa ini adalah 4 dewa kuasi dari pencerahan ke-6, yang menunjukkan betapa orang-orang dari klan Ibel Bulan sangat mementingkan Yi Chen. Ini adalah dendam antara klan Ibel Bulan kami dan klan Cimu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin terlibat, maka kami harus menyingkirkanmu juga. Jenderal setengah binatang terkemuka terbang ke depan, berteriak dengan marah, dan memukul kepala Yi Chen dengan kapak raksasa di tangannya. Yi Chen menginjak tanah, tubuhnya terangkat ke udara, dan sebuah lubang yang dalam meledak dari tanah tempat dia berdiri. Dia melambaikan punggung tangannya, dan kekuatan jiwanya yang mendominasi melesat ke arah jenderal setengah binatang itu. Boom! Jenderal setengah binatang itu berteriak dengan marah. Kapak raksasa itu membelah kekuatan jiwa Yi Chen, dan dia juga pingsan. Ternyata dia hanyalah dewa semu dengan 5 pencerahan, kata jenderal setengah binatang itu dengan ekspresi galak. Ini lebih kuat dari rata-rata dewa semu dari pencerahan kelima. Tidak mudah untuk membasminya, kata jenderal setengah binatang lainnya. Jangan bicara omong kosong. Keempat dewa kuasi pencerahan ke-6 kita bergabung pada saat yang sama. Sangat mudah untuk membasminya. Begitu kata-kata ini keluar, keempat jenderal setengah binatang itu mencibir pada saat yang sama, dan mereka bergegas menuju Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Ning! Yi Chen menghantam tanah, dan kekuatan besar mengguncang tanah hingga menjadi lubang yang dalam, berisi pasir dan debu. 4 jenderal setengah binatang menggunakan tangan besar mereka untuk menutupi pasir dan debu, dan kemudian menemukan bahwa Yi Chen telah menghilang. Anak itu terlalu cepat. Kami setengah binatang dilahirkan dengan kemampuan sensorik yang kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berlari, dia tidak bisa lepas dari genggaman kita. Mereka saling memandang dan bergegas ke arah kiri Yi Chen. Keempat jenderal setengah binatang itu membengkak, tapi kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Arah kiri Yi Chen bukanlah arah klan Cimu, dan karena dia belum mengenal lingkungan sekitarnya, dia sering menerobos ke beberapa tempat yang putus asa. Tidak lama kemudian, Yi Chen berhenti. Medan di pegunungan sangat kompleks. Jika Anda terus berjalan, kemungkinan besar Anda akan tersesat. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Jenderal setengah binatang itu telah menyusulnya dan menatapnya dengan mata galak. Wajah Yi Chen kembali tenang, dia memandang ke arah mereka perlahan dan sedikit menyipitkan matanya. Kesabaranku sudah habis olehmu, jangan buang waktu, bertarung saja. Ketika kata-kata arogan seperti itu terdengar, keempat makhluk setengah binatang itu sangat terkejut. Aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya, basmi dia. Mereka tidak membuang waktu dan mengayunkan kapak raksasa mereka ke arah Yi Chen. Yi Chen langsung naik ke udara, dan pedang berat meteor surgawi meluncur keluar, melepaskan sinar cahaya yang tak terbatas. Potong. Saat Yi Chen memegang pedang, dia menebas dengan pedang. Pedang itu seperti pelangi, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyerang salah satu jenderal setengah binatang. Dia dipukul sebelum dia bisa bereaksi, dan kekuatan sombong mendorongnya menjauh. Yi Chen langsung menindaklanjutinya, dan pedang berat Tianyun menghantam kepalanya. Tidak bagus. Tangan jenderal setengah binatang itu mati rasa. Kekuatan kuat Yi Chen mengejutkannya, dan dia menghadapinya dengan kapak backhand. Deru tabrakan antar senjata terdengar, dan senjata kuasi ilahi aslinya dipotong-potong oleh pedang berat meteor langit. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan kekuatan pedang ini memotongnya menjadi bubur kertas. 6 dewa semu yang tercerahkan, 2 gerakan untuk membasmi secara instan, sungguh kekuatan yang luar biasa. Ada 3 lagi. Yi Chen meletakkan pedangnya dan menatap 3 jenderal setengah binatang yang tersisa.
Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mereka merasakan bahaya yang sangat besar. Bergabunglah bersama kami dan jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkan satu persatu. Satu pukulan penuh dari 3 orang sudah cukup untuk membasminya seketika. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga jenderal setengah binatang itu berteriak dengan marah pada saat yang sama, dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk dituangkan ke dalam kapak raksasa. Angin kencang bertiup, dan kekuatan yang kuat menyebar ke sekeliling. Kapak raksasa di tangan mereka bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Potong! Bersamaan dengan teriakan itu, 3 kapak raksasa naik ke langit pada saat yang bersamaan. Ketiga kapak itu bergabung menjadi satu, melepaskan kekuatan jiwa berwarna merah darah dan menebas ke arah Yi Chen. Seni bela diri ilahi untuk memotong bulan. Yi Chen berpikir dalam hati, memutar pinggangnya, dan menyerang dengan pedang. Kekuatan jiwa terkondensasi menjadi pedang raksasa di langit dan menghancurkan 3 senjata kuasi ilahi. Yu Wei bergegas menuju 3 jenderal setengah binatang itu. Hanya 3 jeritan yang terdengar, dan semuanya dibuang, mengeluarkan seteguk darah. Hanya satu gerakan tidak hanya mengganggu serangan mereka, tetapi juga melukai mereka secara serius. Bagaimana mungkin? Bagaimana Dewa Kuasi Pencerahan Kelima bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apakah kamu merasakan kekuatan pedang di tangannya? Itu artefak super. Ternyata itu adalah senjata yang super ajaib. Pantas saja bisa melawan kita dengan kekuatan satu orang. Bagaimana Dewa Kuasi Pencerahan Kelima yang kurang dikenal bisa memiliki senjata super ilahi? Siapa kamu? Mereka semua memandang Yi Chen dengan mata terkejut. Aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu sendiri yang datang ke pintu. Yi Chen mengangkat pedangnya yang berat, berniat untuk menyingkirkan mereka bertiga. Lari! Ketiga jenderal setengah binatang itu berdiri pada saat yang sama dan pergi dari 3 arah berbeda. Yi Chen membidik salah satu jenderal setengah binatang dan memukulnya dengan pedang. Jeritan terdengar, dan seorang jenderal setengah binatang terbasmi seperti ini. 2 jenderal setengah binatang lainnya masih dalam pelarian, jadi Yi Chen tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Kecepatannya ditingkatkan hingga ekstrim, dan dia mengejar dan membasminya dalam sekejap. Yang lainnya tidak berlari terlalu jauh sebelum dia dicegat oleh Yi Chen dan diusir. Ahem, jenderal setengah binatang itu memuntahkan darah, terbatuk-batuk dengan keras, dan merasa malu. Wah, di antara semua suku di pegunungan, kami, klan Ibel Bulan, termasuk di antara 10 besar. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu melawan kami? Jenderal setengah binatang itu tahu dia tidak bisa melarikan diri dan mengancam. Aku ingin mendengarnya. Yi Chen tidak tahu banyak tentang tempat ini, tapi dia tidak menyangka klan Ibel Bulan begitu kuat. Klan Ibel Bulan memiliki puluhan ribu cabang, dan kami adalah salah satu cabang klan Ibel Bulan. Jika Anda melawan klan Ibel Bulan kami, Anda akan diburu oleh jutaan klan Ibel Bulan yang kuat, dimanapun kamu melarikan diri. Tidak ada gunanya dimanapun, kata jenderal setengah binatang itu dengan galak. Sepertinya jika aku ingin membasmimu, aku benar-benar harus mempertimbangkan kekuatanku sendiri terlebih dahulu, kata Yi Chen sambil memasukkan Epic Sky Meteor ke dalam ring penyimpanan. Kamu bijaksana. Jenderal setengah binatang itu berdiri, berbalik dan lari. 1990